Terima kasih buat teman-teman semua. Kita masuki pada part yang kedua, konveksi apps by catat aja owner panel ini. Nah, pada kesempatan kali ini tadi di part 1 sudah kita jelaskan tentang pengaturan untuk dashboard, kemudian pemasukan dan pengeluaran. Nah, pada halaman selanjutnya ini kita masuki pada halaman kewajiban. Apa ini maksudnya kewajiban? Kewajiban adalah yang dimaksud di sini adalah untuk hutang supplier atau mungkin hutang kepada upah tenaga kerja. Nah, seperti ini. Jadi ini kita catat ya, catat. Nah, sebenarnya ini kita ambil simpel saja teman-teman. Sesuai dengan saya itu kalau mungkin aplikasi-aplikasi yang lain itu kan sangat jelimet ya, jelimet banget. Nah, ini kita buat simpel saja. Ketika ada pengatur, ketika kita punya hutang ke supplier, langsung saja dicatat di sini. Ya, kita punya hutang kepada upah tenaga kerja, langsung dicatat di sini. Kalau biasanya di alur-alur aplikasi yang lain itu, kalau ada hutang supplier, kita masuk ke beli dulu, beli apa dan seterusnya, ya, beli apa dan seterusnya. Nanti kalau ada nanti tinggal hutang atau cash kayak gitu. Kalau di sini di aplikasi ini di konveksi apps by catat adik ini kita buat simple saja. Ya, ketika ada hutang nanti tinggal masukkan di sini di input ya. Contohnya mungkin ke toko Harapan Jaya contohnya seperti itu. Nanti Solo. Kemudian ini apa? Termasuk kategori apa? Ke hutang supplier ya. Nih kita ambil saja yang contohnya 1, kita globalkan, kemudian kita contohkan 5 juta kayak gitu. Kebanyakan kita contohkan 2 juta aja ya, 2 juta. Nah, kayak gitu nilainya tambah dan kita simpan. Nah, simpan kayak gini. Kita cek ke dashboard balance atau tidak, balance ya. Nah, tadi karena ada kita itu menginput di sini di kewajiban tadi 2 juta, maka di dashboard ini akan masuk pada pengeluaran. Walaupun sekali lagi, walaupun itu belum cash, belum terbayar, tapi sudah masuk dimasukkan di pengeluaran kayak gitu. Nanti kalau bayar tinggal dimasukkan di sini. Tinggal bayar aksi ini, tinggal klik saja. Ini 300.000 karena ini apa ini? Ini tadi utang pada upah ya, upah tenaga kerja, mungkin jahit dan seterusnya kita bayar, kita masukkan di sini. Kategorinya belum dipilih, cash sama kayak gitu. Nah, ketika ini lunas, maka ini akan hilang. Lunas akan hilang di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, tidak hilang di sini. Kita masukkan lagi ke kewajiban, sama kita tambahkan tenaga jahit, Anton, kayak gitu ya, ingin Pacitan, ini, kemudian tenaga, mungkin berapa yang dibawa, mungkin 70 ya, 70, di sini ongkos jahitnya 3.000, kita simpan. Nah, seperti itu. Akan masuk di sini ya. Akan masuk di sini lagi ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya untuk yang kewajiban ini. Jadi kewajiban ini kita cuma berikan kategori 2 ini. Teman-teman bisa edit sesuai dengan kebutuhan di pengaturan yang sebelumnya ya. Nah, seperti ini ya. Nih. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya di halaman yang selanjutnya adalah mutasi kas. Ya, mutasi kas ini perpindahan antara kas satu dengan kas yang lain. Ini juga perlu dicatat. Agar apa? Agar nanti ketika kita menginput data-data itu kita sinkron antara kas yang ada di tangan maupun yang ada di BRI atau mungkin yang di bank-bank yang lain. Ini bisa disesuaikan, berpisah dan kita contohkan mutasi ya. Berapa nominalnya? Mungkin 1 juta ya, kayak gitu aja. 1 juta dari cash ke BRI. Nah, ketika ini bedanya gini ya teman-teman ya. Ketika yang dari ini sudah diklik ya, yang di sini tinggal sisanya.
Kita contohkan yang BRI, berarti BRI di sini tidak ada, kayak gitu ya. Ya, kita ulang lagi, BRI simpan. Nah, ini nanti kita lihat di refresh, akan berkurang 1 juta ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk aktivitasnya ini tinggal penyesuaian lah ini. Nah, di sini seandainya kasnya ini kok berbeda dengan real kenyataan, nanti teman-teman disesuaikan di sini ya, disesuaikan di sini. Seandainya kok pengetahuan kok di kasnya ini kok aku 3 juta, padahal di aplikasi 4 juta, disesuaikan di sini. Tinggal disesuaikan. Disesuaikan di sini. Realnya aktualnya berapa, saldo aktualnya berapa, ditulis di sini ya, ditulis di sini. Tapi di sini tolong, ini adalah ketika darurat, benar-benar darurat. Karena kalau ini sering kita melakukan di sini, nanti kita takutkan adalah di neracanya tidak balance. Di aktivitasnya tidak balance di neracanya. Antara kewajiban, ekuitas, aset sama anunya tidak balance, tidak sama. Ini yang kita takutkan ya. Nanti kalau ada ya tinggal diklik aja. 4 juta, yang 65 ribunya ya mungkin tidak tahu arahnya kemana kayak gitu. Nah, tinggal di sana. Nah, di sini kasnya tinggal 4 juta ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke aset ya. Ke aset. Ya. Aset ini adalah semua aset-aset teman-teman bisa diinput semua ya, diinput semua ya. Ya, kita di sini ada tombol-tombol pencarian, filter-filternya, kemudian ini bisa dilihat semua ya, semua. Ya. Total asetnya berapa, kuantitinya berapa. Kita contohkan mata masukkan. Ya. Produksi, kita contohkan mesin press kayak gitu ya. Press di mesin produksi, kita simpan. Nah, sudah masuk di sini. Langkah selanjutnya setelah itu diinput di tombol aset masuk. Kita lihat mesin press ya, ini kuantitinya 1, harganya 5 juta. 5 juta. Apa ini? Beli atau hutang. Nah, ini bisa teman-teman klik ya. Kalau hutang nanti akan hutangnya akan bertambah. Kan seperti itu ya. Nih. Hutangnya akan bertambah, kalau modal ini juga modalnya akan bertambah. Ya. Seperti ini. Seperti itu. Mau cash ya, beli cash. BRI. Kita contohkan. Ya. Nah, seperti ini ya. Ini kalau seandainya asetnya mau dijual, tinggal diklik saja. Komputer dijual. Nah, dijual. Jualnya berapa, nanti masuknya ke mana, ke cash atau ke BRI, tinggal dimasukkan. Saya mau ini dijual ke cash, mau ke cash, ke cash saja. Cash kita jual. Nah, kalau sudah dijual, maka di sini terkunci. Karena apa? Karena sudah habis 0, maka habis, ini terkunci, tidak bisa dijual lagi. Kalau sudah dijual, mau dijual lagi, apa yang mau dijual? Seperti itu ya. Seperti ini di halaman aset. Kemudian yang selanjutnya untuk stok persediaan. Di halaman stok persediaan nanti akan tampilannya seperti ini. Ini ada tombol input stok masuk, stok keluar. Nah, seperti ini ya. Dan ini juga ada filter-filternya. Dan ini ada dashboardnya juga ya. Estimasi untuk asetnya sekian kayak gitu. Nah, untuk anunya seperti ini. Ini untuk sama di toko ya, di gudang ya, gudang. Cut Combat 24S hitam. Pokoknya bahan kain ya, bahan kain. 20 kilo umpama kayak gitu contohnya. Terus ini 50.000
50.000 kan. Ya, ini belinya di mana sumbernya? Hutang atau ya? Cash, mau cash. Simpan. Nah, ini akan masuk bahan kain kombet dengan 1 juta kayak gitu ya. Masuk, ini estimasinya bertambah ya. Pada dashboardnya ini juga bertambah. Oh, nah ini loh teman-teman. Tadi kan halaman yang sebelumnya penyelesaian ini di penyelesaian kas tadi, ini penyelesaian kas ya. Karena tadi itu ada aset yang tidak sama, kasnya tidak sama, maka akan merubah ke neraca kayak gini. Oleh karena itu, hati-hati betul dulu teman-teman jika seandainya kasnya tidak sesuai, ya, sesuai. Maka jika terjadi seperti itu, bagaimana? Dikembalikan saja dulu, ya. Ini disesuaikan lagi. Berapa tadi? Dilihat balance-nya dulu lah. Di balance dulu ya. Selisihnya berapa selisih? 65.000 toh. Nah, ini diginikan saja dulu. Ditambahkan ke 85 toh, 85.000 kas. Nah, ditambah saja di sini. Ya. Di sini. Maka di sini nanti akan balance. Nah, akan balance lagi toh. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, ini di stok untuk masuk dan keluarnya juga sama. Di keluar tinggal memasukkan saja. Nah, di keluar ini bedanya gini. Nah, di keluar ini bedanya gini. Kalau seandainya tadi Katun Combat ini seperti ini adalah apa tadi? Masih bahan. Nah, di sini nanti kalau seandainya bahan ini mau kita jadi bahan jadi, maka akan kita caranya seperti ini. Yang kita keluar, kita keluar tadi 20, kita jadikan semua bahan jadi. Kemudian ini kaos polos, kayak gitu, kaos polos hitam, size L, seperti ini. Kemudian jadi kaos polos produksi seperti ini. Nah, seperti itu. Bahan kain tadi Combat 24S itu adalah habis karena sudah dijadikan, sudah pindah ke bahan Combat 24S size L kayak gitu. Ya, size L kayak gini. Ini yang BRD 002 ya. Seperti itu, teman-teman ya. Ini untuk stok persediaan. Selanjutnya ke laporan. Di halaman laporan ini ada 2, laporan laba rugi sama neraca. Laporan laba rugi bagaimana caranya? Caranya tinggal diklik saja bulannya apa, kita tampilkan, akan melihat laporannya, laba ruginya seperti ini. Min karena pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukan. Ini tadi kan cuma penginputannya cuma asal teman-teman ya, cuma asal. Jadi nanti teman-teman tinggal disesuaikan saja. Nah, untuk di neracanya, untuk halaman neracanya akan seperti ini ya, akan seperti ini. Nah, ketika ini akan muncul seperti ini, akan melihat kas asetnya, total aset sama total kewajiban ini harus balance. Kalau seandainya tidak balance, ini teman-teman harus berhati-hati. Oh, berarti penginputannya ada yang keliru. Ya, ada yang keliru. Mungkin itu saja teman-teman untuk konveksi F owner panel ini ya, konveksi FB catat aja owner panel ini seperti itu. Jadi sekali lagi jika karena ini ada arus kas, ada akuntansi, karena basicnya saya tidak ngantuk akuntansi, jadi ini sesuai dengan real konveksi yang saya kelola sendiri di tempat saya ya. Di tempat saya alurnya kerjanya seperti ini, cuma alur kerjanya seperti itu. Jadi kalau memang ada perbedaan dengan akuntansi, sekali lagi ini mohon maaf. Jika seandainya teman-teman dirasa cocok sesuai dengan kebutuhan teman-teman, bisa klik
di deskripsi di bawah, teman-teman bisa lihat. Teman-teman sebelum membeli ya, membeli, pastikan dulu teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau masih ragu-ragu, bisa ditanyakan di nomor yang ada di deskripsi dulu. Tanyakan dulu, konsultasi dulu, atau mungkin nanti bisa didemokan dulu. Nanti tanya-tanya, kalau sudah yakin boleh order. Dan nanti harga segitu, dari harga segitu itu adalah sudah full support teman-teman. Sudah full support, teman-teman tinggal nanti bisa kita remote dari sini, tinggal teman-teman bisa pakai ya. Semua kita settingkan dari sini, teman-teman tinggal pakai saja ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang menyimak. Harapan saya teman-teman menyimak dari part 1 sampai part 2. Kalau apa yang saya sampaikan ini kok kurang bisa dipahami, teman-teman bisa konsultasikan lewat nomor yang ada di bio deskripsi ya. Terima kasih dari saya, Akhirul Kalam. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.